Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang kita sebut dengan chunking. Jadi chunking itu adalah teknik dasar yang digunakan untuk mendeteksi entitas. Nah, teknik dasarnya, di mana prosesnya ini mensegmentasi dan memberi label urutan multi token. Jadi kalau tokenizing itu kan hanya satu-satu ya. Tapi kalau sudah dilakukan proses chunking itu kita akan mendapatkan satu bagian dari kalimat yang bisa saja terdiri dari lebih dari satu token. Nah, itu bisa dicontohkan di gambar ini ya. Kita lihat di sini. Misalkan ada kata we saw the yellow dog. Nah, di sini kalau kita lakukan proses tokenizing, kita akan dapatkan we, kemudian saw, kemudian the, kemudian yellow, kemudian dog. Nah, kalau kita lakukan proses post tagging, kita akan dapatkan ini, ya, yang kotak kecil ini, preposition, ya. Kemudian saw ini verb, kemudian the ini determinan, kemudian yellow ini sifat ya, sifat, kemudian dog misalkan noun. Nah, maka chunk itu, yang dimaksud dengan chunk, itu adalah bisa jadi kumpulan dari token. Jadi satu kalimat ini contohnya we saw the yellow dog. The yellow dog sendiri itu kan sebenarnya adalah mewakili sebuah benda, yaitu apa? Anjing yang berwarna, sebuah objek atau sebuah benda yang merujuk ke suatu benda tertentu dengan misalkan diberi sifat tertentu. Nah, ini sering kita sebut sebagai noun frase ya. Nah, proses chunking itu mendapatkan ini. Jadi ini tuh dianggap satu chunk, satu potongan. Chunk itu bisa diartikan sebagai potongan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kadang kalau we sendiri ini juga bisa diartikan satu potongan juga, meskipun isinya hanya satu. Jadi bisa lebih dari satu, bisa hanya satu token. Itu satu chunk atau satu potongan. Nah, di sini seperti halnya tokenizing yang menghilangkan spasi, chunking biasanya memilih subset dari token. Ya. Jadi memilih satu subset dari satu kumpulan dari token-token. Oke, begitu. Di sini kita akan mencoba melakukan operasi evaluasi chunker dengan menggunakan korpus dari chunking yang disebut dengan CON-NLL 2000. Ini bentuk dari korpusnya ya. Setelah itu nanti kalau kita sudah mendapatkan hasil chunknya ini atau chunkingnya ini, kita nanti juga akan mempelajari seperti apa sih cara mendefinisikan dan merepresentasikan chunking. Sehingga nanti hasil dari chunking ini itu juga bisa dikirimkan ke tugas yang berikutnya atau step yang berikutnya, itu adalah untuk pengenalan entitas dan menghasilkan ekstraksi dari relasi. Oke, sekarang kita beri contoh di sini, misalkan untuk non-frase chunking. Jadi chunking untuk mendapatkan non-frase. Nah, tadi kalau kita ingin mendapatkan frase nomina atau frase kata benda, kita akan mencari chunk yang berhubungan dengan frase nomina individu, artinya yang sendirian,
menggambarkan frase nomina yang single atau yang sendiri, mewakili individu tertentu. Contohnya misalkan kita mempunyai teks di Wall Street Journal, di mana di sini sudah hasil dari NP Chang ya. Di sini ditandai yang merupakan non frase itu adalah ditandai dengan ini. Ini yang satu kotak ini. Ini hasil DT, ini hasil dari post taggingnya. The market, ini satu non frase. Kemudian sistem manajemen software, noun diikuti dengan non, ini juga non frase. Lalu digital, ini juga satu non frase. Kemudian di sini apostrof S, jadi ini merupakan preposition, ini prepositionnya milik ya, miliknya mana, miliknya digital ya itu. Kemudian diikuti dengan hardware, diikuti dengan noun ini, maka ini juga dianggap satu non frase. Kemudian ini ada computer associates. Nah, ini juga non frase, satu non frase. Nah, ada satu lagi, determinan diikuti dengan giant. Itu noun ya. Noun. Nah, ini juga satu non frase. Ini contoh hasil non frase chunking dari sebuah teks yang ada di Wall Street Journal. Jadi bisa dilihat di sini bahwa NP chunks itu seringkali merupakan potongan yang lebih kecil dari frase nomina yang lengkap. Potongan yang lebih kecil. Misalkan the market for system management software for digital hardware. Ini kan juga frase nomina tunggal ya, mengandung dua frase nomina yang bersyarat. Tetapi di dalam NP Chang ini secara lebih sederhana itu ditangkap sebagai the market. Oke. Nah, di dalam proses NP chunking atau non-frase chunking ini salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa membedakan potongan NP agar tidak tidak mengandung potongan NP yang lain. Ya. Sehingga ini akan menyebabkan bahwa setiap frase preposisi atau klausa subordinat yang mengubah nominal itu tidak akan dimasukkan ke dalam NP Chang yang sesuai. Oke. Salah satu sumber informasi yang paling berguna untuk NP chunking ini adalah pasti hasil dari Parkhouse speed tagging. Sehingga salah satu teknik yang paling penting di sini untuk ekstraksi informasi itu adalah melakukan part of speech tagging. Untuk membuat NP chunker, gimana untuk mendapatkan NP chunker yang baik ya, kita harus mendefinisikan tata bahasa dari Chang-nya terlebih dahulu. Yang terdiri dari aturan yang menunjukkan bagaimana kalimat harus dipotong. Misalkan
satu non-frase itu harus ada determinan, harus. Nah, maka di sini juga harus. Kemudian diikuti dengan non kata benda. Ataukah boleh non saja? Apakah harus dia mulai dengan determinan? Itu yang akan diatur dalam tata bahasa Chang potongan. Jadi kita bisa mendefinisikan tata bahasa sederhana ini dengan menggunakan aturan ekspresi regular expression. Nah, aturan ini mengatakan bahwa potongan non-frase harus dibentuk setiap kali cangker menemukan determiner DT dan diikuti dengan sejumlah kata sifat dan kemudian kata benda. Oke, nah, jadi kita lihat di sini contohnya kita punya kalimat, ini kalimat dari hasil post tagging ya. Ini sudah ada the, kemudian the itu termasuk DT, little itu ada JJ, yellow itu JJ. Ini hasil post tagging sudah. Kemudian kita punya grammar yang menyatakan untuk non-frase. Jadi non-frase sederhana yang dinyatakan dengan ekspresi regular tunggal. Ini. Bahwa non-frase titik 2 ini menyatakan bahwa non-frase itu adalah determinan. Tanda tanya ini menunjukkan determinan ini boleh ada, boleh tidak. Nah, kemudian diikuti dengan kata sifat. Lalu kata sifatnya ini pakai tanda, ini berarti artinya apa? Star closer kan? Star closer itu dia boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya. Ini kan? Kata sifat kan bisa disambung, misalkan dia kuning dan kecil. Atau big yellow dog, misalkan seperti itu kan boleh. Jadi itu ada 2 nanti. Nah, setelah itu dilakukan proses regular expression parser dengan menggunakan grammar. Lalu hasilnya itu kita parsing terhadap kalimat ini. Nah, kalau kita cetak, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Perhatikan bahwa changnya atau chunking-nya, hasil chunking-nya itu ada di dalam kurung ini. Non-frase, kan? Little yellow dog. Ini tidak masuk dalam grammar ini. Ini juga tidak. Nah, yang terakhir the cat. Nah, ini masuk. Jadi yang ada di kurung yang kedua ini adalah yang merupakan hasil dari chunking dengan menggunakan grammar yang di sini. Hasilnya bisa kita tampilkan dalam bentuk parse tree seperti ini, ya, dengan mengetikkan draw. Kita akan mendapatkan di sini NP. Nah, ini NP itu adalah ini satu kesatuan chunk sesuai dengan grammarnya. Kemudian NP-nya di sini juga sama. Ini juga sesuai dengan grammar.